Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penyerapan program pemulihan ekonomi nasional hingga akhir Juni 2021 mencapai total anggaran Rp237,4 triliun atau sekitar 34% dari pagu anggaran Rp699,43 triliun. Rinciannya, pada klaster kesehatan program PEN terserap sebesar Rp45,4 triliun atau 26,3% dari pagu. Klaster perlindungan sosial terserap Rp65,36 triliun atau 44% dari pagu. Klaster dukungan UMKM dan korporasi Rp50,93 triliun atau sekitar 26,3% dari pagu. Klaster program prioritas Rp39,79 triliun atau sekitar 31,1%. Dan klaster insentif usaha Rp36 triliun atau 63,5% dari pagu anggaran. Kunta Wibawa, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara menyampaikan, dengan kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup signifikan. Ya. Kalau itu terdiri dari 5 klaster ya, kita ada klaster kesehatan, pada klaster kesehatan itu sudah mencapai Rp45,4 triliun atau 26,3%. Kemudian klaster perlindungan sosial itu sekitar realisasinya 65,36 triliun atau 44%. Lalu dukungan UMKM dan koperasi ada 50,93 triliun atau 26,3%. Program prioritas itu realisasinya 39,79 triliun atau 31,1%. Kemudian insentif usaha realisasinya 36 triliun atau 63,5%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, bedanya gini, tahun lalu itu kan kita baru mulai PEN itu di kuartal 2. Kuartal 1 kita belum ada, baru bulan Maret itu kita muncul. Kuartal 2, saya yang ingat waktu itu kuartal 2 itu realisasinya baru sekitar 124 triliun. Kalau kita kan sekarang posisinya sejak kuartal 1 sudah ada PEN, jadi sudah 2 kuartal kita mulai, sehingga realisasinya 237 triliun. Kalau dari kondisi tadi, kami menyampaikan bahwa pencapaiannya sudah cukup signifikan. Namun memang tetap ada PR ya, tetap harus kita dorong terus. Kita terus melakukan percepatan agar bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi daya beli masyarakat dan juga untuk mendukung perekonomian. Inilah yang terus kita upayakan agar di semester 2 mungkin pencairannya jauh lebih baik. Karena total anggaran kita kan sekitar 699,43 triliun. Itu saya garis besar Mas, kalau kita lihat kita tetap concern di kesehatan, pelindungan sosial, dan juga tadi dukungan terhadap UMKM dan korporasi, termasuk insentif usaha ada di sana. Menurut Kunta, dari indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksinya. Selain itu, apabila dilihat dari belanja modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapannya lebih tinggi daripada kuartal 1 sampai 2 2020 lalu. Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu. Begitu pula untuk UMKM dan koperasi yang sudah sesuai target. Edi Satria, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM merinci, prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM jarang terjadi di negara lain, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional. Program Kemenkop UKM yang paling menyentuh langsung kepada masyarakat adalah pencairan bantuan kepada 9,8 juta pengusaha mikro dengan nilai total Rp11,76 triliun. Intinya kami memang melanjutkan program-program utama PEN tahun lalu yang pada dasarnya untuk UMKM itu ada beberapa kegiatan. Rata-rata itu dari 700 triliun per tahun untuk PEN itu 1/6-nya untuk UMKM. Nah tahun ini juga demikian, dan di situ seperti disebutkan Pak Kunta tadi, ada subsidi bunga ya, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra, kemudian imbal jasa penjaminan, penjamin loss limit, dan juga PPh final biasanya terakhir adalah banpres produktif usaha mikro. Nah dari beberapa itu yang memang sudah dicairkan adalah untuk subsidi bunga yang KUR ya. Ini sudah lumayan karena memang dibutuhkan, berhubung karena kemarin kami reorganisasi agak terdelay sedikit, tapi itu sudah on the right track. Dan kemudian juga ada beberapa imbal jasa penjaminan sudah cair, dan yang paling mendasar
yang dalam rangka kemarin menggenjot pertumbuhan kita di kuartal 1, kita sudah cairkan untuk sebanyak 9,8 penerima. Yang kita cairkan adalah BPUM, ya, Banpres Produktif Usaha Mikro, totalnya 11,76 triliun. Itu yang disampaikan sama dengan Pak Kunta tadi detailnya, dan insya Allah nanti kita sedang proses DIPA untuk tambahan 3 juta penerima lagi, jadi 1,2 masing-masing penerima, jadi totalnya 3,6. Alhamdulillah harapan kita paling tidak beberapa program PEN yang sudah berjalan dan cair ini bisa mempercepat pemulihan dari sisi UMKM khususnya usaha mikro, dan juga beberapa sektor penting lagi lainnya terkait dengan UMKM, antara lain adalah perbankan. Begitu sementara, Mas. Berkaitan dengan itu, Kementerian PUPR juga tengah fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. 4 fokus pembangunan lainnya dari Kementerian PUPR adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar 3,81 triliun rupiah. Pembangunan proyek ketahanan pangan 34,3 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi dan teknologi 240 miliar rupiah. Dan pembangunan kawasan industri 9,83 triliun rupiah. Tim Eljan Media melaporkan.